Halo adik-adik, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana cara mengembangkan lembar kerja peserta didik. Nah, kalau sebelumnya saya telah memberikan semacam pengantar terkait dengan eh, teori yang berkaitan terkait dengan pembuatan LKPD. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan, gitu ya, berkaitan dengan lembar kerja peserta didik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan eh, hasil kerja dari mahasiswa saya. Eh, Mahasiswa tersebut telah mengembangkan LKPD untuk siswa kelas 7 ya di semester 2. Nah, adapun eh, kalau kita lihat di sini, LKPD yang dibuat telah berkaitan dengan pemanasan global atau efek rumah kaca, gitu ya. Oke, kita lihat dulu terkait dengan capaiannya. Maka di sini ditunjukkan bahwa LKPD tersebut bertujuan untuk ya mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi perubahan iklim dengan benar. Nah, setelah menyebutkan capaian dan tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah tentang petunjuk belajarnya. Bagaimana siswa-siswa itu bisa mengerjakan LKPD ini. Gitu ya. Oke. Nah, pada poin pertama yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu orientasi masalah. Nah, di sini orientasi masalah tersebut harus bersifat kontekstual. Nah, di sini diangkat tentang penggunaan mobil listrik malah meningkatkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini tanda tanya gitu ya. Apakah betul bahwa penggunaan mobil listrik ya tersebut itu justru meningkatkan emisi gas rumah kaca? Padahal kalau kita baca di beberapa media massa disebutkan bahwa mobil listrik itu lebih ramah lingkungan. Nah, ini kita jadikan sebagai konteks untuk membuat semacam apa ya, pertanyaan gitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Nah, di LKPD ini itu akan diungkap apakah isu ini itu justru meningkatkan emisi gas rumah kaca. Nah, itu adalah konteks yang diangkat. Oke, sudah. Kemudian ini sumbernya ya, harus disertakan sumbernya agar tidak melakukan plagiasi. Kemudian untuk rumusan masalah, nah di sini bagaimana pengaruh peningkatan gas rumah kaca terhadap suhu bumi? Nah, ini adalah yang ingin dibuktikan. Nah, tadi itu eh, konteks tersebut digunakan untuk pengantar gitu ya, sebelum siswa bisa berhasil merumuskan masalah. Selanjutnya, setelah rumusan masalah dibuat, baru merumuskan hipotesis. Nah, di sini hipotesis itu harus menyertakan variabel, gitu ya. Misalnya, semakin tinggi gas rumah kaca, maka suhu bumi akan meningkat. Nah, ini adalah hipotesis dalam suatu percobaan ini. Ya, jadi ingin dibuktikan hubungan antara gas rumah kaca yang semakin tinggi dengan peningkatan suhu bumi. Ya, setelah merumuskan hipotesis, baru mengumpulkan data dan menguji hipotesis tersebut. Nah, di LKPD harus menyajikan alat dan bahan, ya. Nah, untuk membuat LKPD ini tidak seperti buku resep ini, kalau misalnya beberapa orang kan mempertentangkan gitu ya. Kalau misalnya LKPD yang berkaitan dengan sains itu harusnya tidak seperti buku resep yang diikuti satu persatu. Nah, oleh karena itu guru bisa sebenarnya menyusun alat dan bahan ini secara acak, gitu ya, dan siswa menentukan mana yang pas untuk kegiatan ini. Nah, tapi di sini untuk memudahkan, biasanya untuk inquiry yang awal, gitu ya, yang masih berlatih dalam pembelajaran inquiry, maka alat dan bahan ini disajikan. Kemudian setelah alat dan bahan, baru guru melanjutkan dengan memberikan langkah percobaan. Nah, jadi di sini diberikan beberapa prosedur gitu ya. Ada 8 langkah di sini. Nah, di sini langkah-langkah ini ingin eh, mencoba untuk membuktikan bahwa ketika terjadi efek rumah kaca atau ada peningkatan gitu ya gas rumah kaca, maka suhu bumi bisa meningkat. Nah, ini dianalogikan dengan menggunakan suatu ruang yang tertutup gitu ya.
Yang diukur kemudian dari ruang tertutupnya itu yaitu adalah gelas A dan gelas B. Pengukurannya dengan menggunakan termometer. Lalu setelah itu baru muncul datanya. Nah, data ini kemudian dianalisis ya, dicatat terlebih dahulu pada gelas A, kemudian gelas B. Ternyata ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan suhu antara gelas A dan gelas B. Nah, di sini pada menit pertama, menit ketiga, 6, 9, 12 hingga 15 terdapat peningkatan suhu ya, baik pada gelas A maupun pada gelas B. Nah, setelah menyajikan hasil dan melakukan analisis ya, eh, lantas ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, sebenarnya fungsi dari pertanyaan ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk siswa melakukan analisis data. Nah, contohnya ya, misalnya, satu, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, apakah ada perbedaan di antara kedua kelas tersebut? Ya, jelaskan. Nah, di sini guru misalnya siswa ketika melihat data pada tabel 1 tersebut itu bisa memberikan alasannya, gitu ya. Nah, di sini dijawab ada. Hasil dari percobaan tersebut dapat dilihat dari tabel 1 yang diketahui bahwa pada gelas A yang tertutup plastik menunjukkan suhu lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan gelas B yang dibiarkan terbuka. Hal ini disebabkan karena pada gelas A, radiasi sinar matahari masuk menembus penutup gelas tersebut, namun radiasinya tidak dapat dipantulkan kembali karena tertahan oleh gas pada penutup gelas sehingga tidak dapat keluar dan suhunya menjadi lebih panas. Oke. Nah, setelah analisis data, selanjutnya dibuat suatu simpulan. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa hasil percobaan menunjukkan adanya pengaruh lapisan gas-gas rumah kaca terhadap peningkatan suhu bumi. Nah, hal tersebut menunjukkan terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan karena adanya gas-gas rumah kaca sebagai lapisan yang menghalangi sinar matahari yang dapat keluar dari bumi, sehingga menimbulkan adanya kenaikan suhu bumi. Nah, oke. Itu ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti apa adik-adik semuanya? Mudah kan? Nah, nanti tugas adik-adik ialah membuat LKPD ini, ya seperti yang saya tunjukkan tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dimiliki atau yang sudah dipilih gitu ya oleh adik-adik semua. Saya kira itu silahkan nanti bekerja secara mandiri. Saya kira sekian dulu. Sampai jumpa adik-adik semuanya.